Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona yang berada di sekitar kita, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius 27 ayat 17-19 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid praremaja GKJ Condong Catur. Monggo, Mas Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 27 ayat 17-19 yang demikian firman Tuhan. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah Yesus Barabas versus Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 27 ayat 17-19 ini mengajak kita merenungkan bahwa nama tidak mempengaruhi karakteristik seseorang. Nama Yesus Barabas dan Yesus Kristus nyaris memiliki kesamaan. Kedua tokoh ini memiliki latar belakang masing-masing. Yesus Barabas adalah seorang algojo, pemberontak, dan pembunuh sadis, seperti diceritakan dalam Lukas 23 ayat 19. Sedang Yesus Kristus disaksikan para penulis Injil sebagai utusan Allah untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Mati disalib atas kelicikan Pilatus, namun bangkit pada hari ketiga oleh kuasa Allah. Ada perbedaan jauh antara Yesus Barabas dengan Yesus Sang Kristus. Banyak survei mengatakan bahwa peran keluarga mempengaruhi karakteristik seseorang. Tidak jelas apa latar belakang Yesus Barabas, juga tidak jelas karakter beringas itu pilihan sendiri atau berkaitan dengan garis keturunan. Sedangkan Yesus Sang Kristus bertumbuh sebagai manusia, dalam tanda petik, di bawah bimbingan Yusuf dan Maria. Keluarga ini taat dalam kehidupan beragama. Dampak dari ketaatan beragama ini terlihat dari sifat dan karya Yesus Kristus yang empatik dan berbela rasa kepada kaum pinggiran terabaikan. Dalam keluarga Kristen, gereja dan pengikut Yesus Kristus, tidak jarang kita masih ketemu karakteristik dari Yesus Barabas. Akalnya mendorong mulutnya memuja Yesus Kristus, namun hatinya menjadi tempat aman menampung sifat keberingasan Yesus Barabas. Jika diberi kesempatan untuk memilih, maka seharusnya kita akan memilih yang terbaik. Maksudnya,
pilihannya bukan hanya sekedar baik tetapi juga benar. Baik dalam arti sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan benar dalam arti sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua orang mau memilih yang terbaik. Inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ketika mereka diperhadapkan pada dua pilihan. Memilih Tuhan Yesus dengan karakter yang baik atau memilih Barabas dengan karakter yang buruk. Dan ternyata mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Mengapa memilih Barabas dan bukan Tuhan Yesus Kristus? Ada 3 alasan. Yang pertama, memilih Tuhan Yesus dianggap bisa merugikan. Inilah yang menjadi pertimbangan Pilatus sehingga ia tidak memilih Tuhan Yesus. Walaupun secara hukum jabatannya sebagai gubernur, ia mempunyai kuasa untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tapi jika ia memilih Tuhan Yesus untuk dibebaskan, itu berarti ancaman bagi jabatan Pilatus yang waktu itu menjabat sebagai gubernur atau wali negeri. Inilah yang sering kita lakukan dan melindungi jabatan kita dengan segala cara, sampai dengan menutupi kebenaran yang ada. Nah, yang kedua, mengabaikan fakta kebenaran. Inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Sebagian besar orang-orang Yahudi pasti pernah melihat sosok Tuhan Yesus, baik dalam ajarannya maupun tindakan-tindakannya. Bahkan di antara mereka pasti juga ada yang mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Makanya tidak heran di antara mereka banyak yang takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, seharusnya fakta-fakta ini akan membuat mereka memilih Tuhan Yesus untuk dibebaskan. Tetapi ternyata tidak. Mereka justru ikut-ikutan memilih Barabas. Mereka memilih Barabas untuk dibebaskan karena terhasut oleh para pemimpin agama. Mereka terlalu percaya dan menelan mentah-mentah kata-kata pemuka agama yang tidak benar itu. Dan yang membuat kondisi lebih parah adalah mereka mengabaikan fakta-fakta yang pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ketaatan yang setengah-setengah. Para imam dan tua-tua adalah orang yang sangat dihormati oleh orang Yahudi dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar. Karena itu mereka mampu menghasut orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham betul dengan hukum-hukum agama. Namun yang sangat mengherankan adalah bahwa mereka ternyata juga memilih Barabas untuk dibebaskan dan memilih Yesus untuk disalibkan. Mereka menolak Tuhan Yesus karena dengki. Bertolak dari kedengkian ini kemudian menghasilkan fitnah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Mengapa mereka membiarkan diri mereka dipenuhi kedengkian dan fitnah? Bukankah mereka tahu bahwa fitnah dan dengki adalah 2 hal yang sangat bertentangan dengan hukum agama? Mereka terjebak dalam kedengkian oleh karena mereka dalam menjalankan ajaran agama hanya setengah-setengah. Artinya, mereka memang paham betul ajaran agama, tetapi mereka tidak tunduk pada agama. Hal inilah yang menyebabkan hati mereka tidak gentar ketika melakukan kejahatan. Lihatlah bagaimana ketika mereka memfitnah Tuhan Yesus, tidak nampak sedikit pun gambaran ketakutan pada mereka. Bukankah kita pun masih sering bersikap seperti mereka, tidak merasa berdosa ketika melakukan pelanggaran. Kita tahu bahwa semua itu adalah perbuatan yang tidak benar, namun kita terus melakukannya. Mengapa? Sebab kita mengikut Tuhan hanya setengah-setengah. Itulah Bapak Ibu, nama Yesus Barabas dan Yesus Kristus meskipun nyaris memiliki kesamaan, namun ada perbedaan yang sangat jauh. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, janganlah akal kita mendorong mulut untuk memuja Yesus Kristus, namun hati kita menjadi tempat aman
menampung sifat keberingasan Yesus Barabas. Bukan sekedar ucapan bibir, tapi tindakan kita perlu sinkron dengan teladan Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan, Raja, dan Hakim. Kesaksian hidupnya, sifatnya, ajarannya adalah berita yang terus hidup. Marilah kita senantiasa rajin mendalami dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Jadikan kami sebagai murid-murid setia-Mu, Yesus Kristus, bukan menjadi tempat aman menampung keberingasan Yesus Barabas. Mampukan kami untuk terus menjadi saksi akan ajaran-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Selepas ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari, iringi dan pimpin kami, agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.